udah jalan 30.000 km, kadang itu kompresi turun, Pak. Gejalanya seperti apa? Jadi kalau kita buka air coolant, kok ada olinya, Berarti karbon ini mengganjal ya? ganjel. Kalau penyebabnya nggak dibenerin, akan terjadi hal yang serupa. Cara kita paling gampang yang menggunakan ini. Yang mudah-mudahan aman. Hah? Udah berapa bulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia dimanapun berada, selamat siang. Kembali dengan konten-konten terbaru dari bengkel kesayangan kita, bengkel AHA Sekawan Yogyakarta Condong Catur. Bagaimana kabar Anda semua di siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, walafiat, keluarga dan juga kendaraannya. Kalaupun ada sedikit masalah mungkin bisa didiskusikan, datang ke bengkel AHA Sekawan. Di sini ada Mas Hardi dan kawan-kawan di sini bisa diskusi, baik itu mobil bensin ataupun diesel ya. Baik Sobat Apedia, apa yang akan kita bagi di siang hari ini bersama Mas Hardi dan kawan-kawan di sini? Sebelumnya kita sudah pernah syuting beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah hari Sabtu ya, dengan Mas Nova tentang mobil mesinnya yang sudah hancur, hampir hancur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Semoga senantiasa sehat selalu. Amin. Gimana, Pak? Ya, Mas Hardi. Kemarin kita ada syuting di AHA Motor, Jombor. Yeah. Ada Mas Nova di sana. Kan ada mobil yang kalau bisa dibilang agak ekstrim lah ya. Ya. Sudah habis ini ya, apa Mas? Batas limit ya. Ya. Limit untuk apa? Kelengkungan. Nah, di sana kan dibahas. Ini salah satunya penyebabnya adalah karena sudah habis dan muncullah kata-kata kompresi. Oh iya. Nah, jadi yang mau saya tanyakan untuk mewakili kawan-kawan AHPedia, itu sebenarnya apa sih pemicu kompresi itu bisa turun, ya kan? Dan gejalanya seperti apa? Oh iya. Oke. Jadi kita harus pahami dulu, kompresi ini merupakan syarat di mana mobil itu bisa melakukan pembakaran dengan sempurna. Jadi ada 3 syarat kemarin, Pak. Ada kompresi, ada pengapian, ada suplai bahan bakar dan udara. Ya. Jadi ini semua harus sesuai dengan spek mobil. Misalnya kompresinya dia 13 bar, itu kan, maka dia harus 13. Kalau misalnya dia cuma 8, maka yang terjadi adalah power kurang, atau mungkin di antara 4 silinder ada salah satu yang tidak sesuai dengan spek kompresinya. Akhirnya yang terjadi adalah pincang. Jadi ketika itu lihat dedet kayak gitu, pincang. Nah, ketika dia udah pincang kayak gitu, maka mau nggak mau harus dilakukan perbaikan supaya langsamnya itu dapat kayak gitu, Pak Taufik. Oh, filternya simpen, malah diganti kabeh. Nah, kemudian 3 hal ini, yaitu kompresi, pengapian, dan juga suplai bahan bakar, itu akan mengalami kerusakan, Pak. Jadi ada banyak faktor yang mengalami kerusakan. Salah satunya kalau kita bicara masalah pengapian, itu busi koil mati. Kalau suplai bahan bakar yang mobil-mobil injeksi, itu dia injektornya mampet. Yeah. Nah, kalau kompresi, itu ada beberapa yang menyebabkan kompresi itu bermasalah. Setidaknya itu ada, pertama yang paling sering ya Pak ya, itu adalah penurunan fungsi ring piston. Ring piston? Itu yang paling sering tuh. Jadi ketika kita cek, ini nih, punya kita nih, ini tadi kita udah cek kompresinya. Ini kompresinya di sini dia ada yang warna merah ya Pak. Itu ada 12,5 bar. Nah, dia standarnya memang untuk Grand Livina ini 11 sampai dengan 13 standarnya. Gitu. Nah, ini dia masih masuk standar nih. Nah, kalau dia ring pistonnya itu dia mengalami lemah, kan salah satu fungsi ring pistonnya adalah memadatkan kompresi, Pak. Karena kalau ring pistonnya itu bermasalah, pasti kompresi akan turun. Jadi nggak hanya menyapu ini ya? Ya, itu fungsi utamanya kan itu, memadatkan kompresi. Fungsi yang lainnya adalah dia memang membersihkan ini Pak, apa namanya, sisa karbon dari pembakaran yang berada di celah antara piston dengan silinder. Nah kayak gitu, di sana ada ring olinya. Nah ini kalau kita bicara penyebab dia turunnya, itu salah satu tadi, itu ring piston. Kenapa di ring piston itu dia bisa turun kinerjanya? Pelumasan. Jadi oli mesin. Oli mesin bermasalah, itu dia mengakibatkan pelumasan berkurang. Efek dari pelumasannya itu berkurang, maka dia kompresi akan turun seperti itu. Karena ringnya aus, karena ring itu juga butuh dilumasin. Sehingga dia kalau misalnya pelumasannya itu kurang, maka ringnya aus. Terus yang kedua, penyebab turunnya kompresi adalah klep.
Klep. Klep itu valve. Ah. Nah, pembakaran itu akan menyisakan karbon, Pak. Ya. Ketika di bagian bibir klep itu dia ada karbon yang tertumpuk di sana, terakumulasi sehingga dia menjadi kerak. Nah, itulah yang akan menurunkan kompresi. Sisa pembakaran itu. Sisa pembakaran. Nah, kayak gitu. Terus ada juga yang bikin kompresi turun itu yang sering kita temukan adalah gasket head. Nah, di sana ada gasket head kemungkinan besar karena pernah overheat. Kemudian kayak di tempatnya Mas Nova kemarin, yang di motor itu yang dibawa sama Mas Nova, itu adalah overheat yang senantiasa berkesinambungan. Overheat, temperaturnya lebih panas ya kan. Akhirnya sama dia wis digeladak aja. Ntar tau dia menepi, matikan mesin, dingin sendiri, diajak jalan lagi, gitu lagi, terus terakumulasi sehingga yang terjadi adalah kelengkungan. Parah jadi ya? Parah. Nah, setelah itu kan pasti kan ada penyebabnya, Pak, overheat itu. Kalau penyebabnya nggak dibenerin, cuma benerin akibatnya saja, itu maka akan terjadi hal yang serupa. Nah, kalau yang di tempatnya Mas Nova kemarin, kemungkinan besar dulunya itu ada penyebabnya. Bisa jadi airnya kurang, motor fan-nya mati, termostatnya buntu, dan lain sebagainya. Akhirnya diperbaiki mesinnya, diselap lah, supaya kelengkungannya tidak melengkung ya, headnya nggak melengkung, bloknya nggak melengkung. Akhirnya setelah diselap, mungkin dipasang lagi, penyebabnya nggak diperbaikin. Ya gitu. Akhirnya terjadi overheat lagi dan seterusnya. Kumat ya? Kumat lagi. Nah, itu kalau misalnya dia didiamkan, maka lama-kelamaan kalau sering dilakukan slap, ya limitnya habis. Gitu. Batas limitnya itu habis. Nah, sehingga 3 ini yang paling sering. Ada beberapa faktor lainnya, misalnya kayak retaknya silinder head. Silinder head itu retak karena apa? Karena panas yang berlebih bisa jadi. Atau mungkin karena knocking yang berlebihan. Jadi senantiasa knock. Nah, itu terjadi retakan itu juga bisa. Terus ulir busi. Nah, itu tempat dia. busi ya? Iya. Itu juga bikin kompresinya turun. Atau mungkin kemarin kita sudah bahas tentang timing chain, Mbak. Oh iya, timing chain. Timing chain yang dia melar atau timing belt yang dia kondisinya mungkin sudah melar, itu bisa mengakibatkan lompatan gigi. Gigi temeng. Kalau gigi temengnya lompat, maka kompresi akan hilang. Kayak gitu. Kalau misalnya nggak beruntung, ya nabrak. Klepnya nabrak dengan kepala piston. Iya. Itu. Kemarin di spill sama Mas Nova itu, di kepala pistonnya itu ada bekas tabrakan. Cacatnya tabrakan dari piston sama klep. Bulat-bulat ya. Ya gitu. Baik, Mas Ardi, tadi Mas Ardi singgung klep ya. Kalau tadi Mas bilang kan di awal adalah ring piston. Kalau ring piston kan jelas ya. Dia mengembang dan mengecil sehingga dia mengecil tidak bisa mengembang, akhirnya kompresi turun. Nah, kalau klep itu di mana sebabnya dia bisa kompresi berkurang? Nah, di klep itu kan dia kan ada 2 saluran. Saluran intake sama exhaust. Intake dan exhaust itu ada satu waktu buka bersamaan, Mbak. Ketika exhaustnya dia buka, di saat yang bersamaan intake-nya akan terbuka juga. Nah, intake sama exhaust ini dia sama-sama terbuka. Ketika dia membuang karbon itu masuknya ke exhaust, itu di sana ada deposit-deposit yang terkumpul, Pak. Jadi lama-kelamaan deposit ini ya, meskipun kita nggak bicara ekstrimnya langsung numpuk gitu nggak ya. Karena kan di sana ada pegas juga fungsinya buat ngancurin karbon juga. Sehingga celah yang sempit itu tadi, kalau misalnya dia karbon senantiasa bertumpuk-tumpuk situ, maka dia akan mengalami penurunan. Maka salah satu di antara cara untuk menyembuhkan kompresi turun gara-gara klepnya itu dia sudah nggak rapat lagi adalah dengan disekur. Itu fungsinya adalah untuk menghaluskan permukaan. Nah, kalau udah menghaluskan permukaan itu adalah salah satu di antara fungsinya adalah menghilangkan deposit karbon yang ada di klepnya tadi, Pak. Berarti karbon ini mengganjal ya? Ganjel. Karbon itu ganjel sehingga ketika dia terjadi kompresi, itu kan klep antara intake dengan exhaust harus tertutup rapat, Pak. Betul. Nah, di sana nggak bisa tertutup dengan rapat karena tadi ada tumpukan deposit karbon. Bocor. Nah, kayak gitu. Biasanya kalau kita nyekur klep itu dia ketika kita skor itu kondisinya kita taruh, biasanya kita akan uji coba dengan bensin misalnya. Nah, di sana akan ada nyerep tuh. Akan ada meresap. Nah, itu dia resapan itulah kebocorannya di sana. Gitu, Pak Taufik. Baik, nah kalau kita berbicara soal tadi Mas sudah sebutkan gejalanya, penyebabnya, gitu kan ya. Nah, jadi kan ada beberapa gejala-gejala yang juga hampir mirip nih dengan kasus kasus kompresi turun. Ini bagaimana cara membandingkannya? Ya, kalau untuk gejala-gejala, misalnya pincang ya, pasti kan salah satu gejalanya adalah pincang. Kalau misalnya dia di antara 4 silinder itu dia ada yang
ini Pak, apa namanya, penurunan kompresi. Dikompresikan pincang. Nah, itu cara kita paling gampang yang menggunakan ini. Alat ukur. Kalau ini pernah sobat HPD yang masih di rumah yang nggak tahu ini jangan-jangan udah takut sendiri ya, langsung, uangnya berapa nih? Ya, itu gimana? Kalau misalnya kita nggak punya alat ukur seperti ini, maka kita bisa merunutnya dari pengapian. Jadi pengapian dulu kita cek satu persatu, businya kalau loncatan bunga apinya bagus atau tidak. Ketika dia koil itu mesin hidup, koilnya dicabutin satu persatu, ya kan, dicabut, dia ada perbedaan getaran, maka koilnya baik. Tapi kalau misalnya dia dicabut nggak ada perbedaan getaran, berarti koilnya bermasalah. Itu dulu pengapiannya dulu itu yang diperbaikin. Tapi kalau misalnya diperbaikin pengapiannya sudah bagus, kemudian suplai bensin di injektornya juga bagus, maka kita kerucutkan ke yang namanya kompresi. Cuman kalau kita mau ngecek kompresi terus tanpa alat ukur, maka kurang akurat. Nah, jadi salah satu cara akuratnya harus menggunakan alat ukur ini, Pak. Pasti nggak bisa ditebak ya? Ya, nggak bisa. Oke. Gitu. Karena kan kita ngeceknya gimana kalau nggak pakai alat. Baik. Sulit, ya. Nah, berarti tindakannya untuk menyembuhkannya pasti bongkar mesin, Mas? Ya, kalau untuk tindakan untuk menyembuhkan minimal itu kita harus ini dulu, Pak, kerucutkan dulu. Apa yang menyebabkan dia kompresinya itu turun. Salah satu caranya adalah ketika kompresinya udah dideteksi ini turun nih, dia nggak sesuai dengan spek 11 sampai dengan 13 bar, maka kita biasanya nuang oli dulu, Pak. Oli itu kita tuang, terus kita starter. Kalau dia misalnya masih mau naik, itu biasanya ring piston sering-seringnya. Seperti itu. Atau mungkin ketika dia kondisinya kayak gitu, kita buka manifold. Nah, kita lihat tuh di situ, apakah dia ada kebocoran di klepnya atau tidak. Kayak gitu. Itu kan ketahuan biasanya kita cek manifoldnya. Itu yang paling gampang ya, untuk ngeceknya. Ya kalau misalnya untuk penyembuhannya, ketika dia sudah dikerucutkan, ring pistonnya bermasalah, mau nggak mau harus bongkar turun mesin. Nah, ini turun mesinnya penuh atau setengah ini? Kalau kami sarankan ketika ring piston udah kena, turun full. Ring karena piston, nanti kalau kan, ring piston ya? Kita kan akan mengukur buringnya, kemudian kita akan mengukur juga kerataan head sama bloknya. Gitu, Pak Taufik. Kalau ini, kalau klep? Kalau klep, itu kita pasti akan turun head saja. Jadi turun head aja cukup, terus kita sekur, Pak. Nanti di sekor itu dia sembuh, Pak. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya, Mas. Kan tadi kita berbicara tentang packing dexel atau head apa? Packing head ya. Nah, kalau packing head ini kan ada yang pakai asbes dan ada yang pakai plat. Nah, kalau yang plat ini apakah sering terjadi kerusakan di packing head? Ya, kalau untuk packing head itu penyebab utamanya biasanya itu adalah pertama overheat. Pertama itu. Jadi kalau dia overheat itu kan karena kebanyakan mesin zaman sekarang itu menggunakan aluminium, maka dia akan terjadi pemuaian yang tidak merata. Pemuaian yang tidak merata itu akan mengakibatkan kelengkungan, Pak. Nah, kalau udah melengkung itu, meskipun dia headnya packing berbahan plat, nah itu dia akan tetap mengalami kebocoran di sana, Pak. Kayak gitu. Itu kalau yang dia packingnya itu plat. Nah, kalau misalnya dia packingnya itu yang asbes, mobil-mobil zaman dulu ya, misalnya kayak Terrano, gitu. Bloknya itu dia besi, kemudian headnya itu kadang ada yang besi, ada yang aluminium. Nah, dia kalau misalnya dia itu bocor, itu penyebab utamanya adalah biasanya usia. Tapi yang kena packingnya? Packingnya. Oke, saya paham. Kayak gitu. Nah, sehingga kalau packingnya itu dia kena, itu kebanyakan itu adalah percampuran antara dua zat, yaitu oli dan ininya, air coolant. Jadi kalau kita buka air coolant, kok ada olinya, nah itu berarti packing headnya itu mengalami jebol biasanya. Atau mungkin oli mesinnya kok bercampur dengan air warna kopi susu, itu biasanya udah headnya. Gitu. Itu kadang meskipun dia nggak sampai overheat, kadang kalau gasketnya itu udah usianya jebol, ya tetap akan jebol. Baik. Berarti kalau packing head mobil sekarang itu tidak akan pernah rusak ya, atau jebol atau apa patah ya? Ya, itu sangat kecil sekali kemungkinannya, kecuali dia overheat, Pak. Nah, makanya tadi kita sebutkan yang paling sering itu adalah overheat kalau untuk yang plat-plat. Tapi kalau yang ini asbes itu dia kebanyakan usia. Berarti kalau mobil zaman sekarang dirubah menjadi packing headnya pakai asbes, itu kemungkinan seperti mobil zaman dulu kejadian. Bisa jadi. Itu ada efek sampingnya, Pak. Jadi kalau misalnya gini, kayak kasus Mas Nova kemarin, dia headnya itu dia sudah limit. Akhirnya apa? Disarankan ganti pakai yang asbes, ya kan, supaya menambah ruang bakar, volume ruang bakar, meskipun nggak banyak ya. Tapi di sana setidaknya kompresinya nggak begitu tinggi. Akhirnya apa?
dipakaikan yang pakai asbes. Nah, kalau dia dipakai asbes itu yang sering kita temukan, kekencangan bukan mur, baut. Kekencangan baut head itu akan ngendor, Pak. Karena asbesnya? Karena asbesnya kempes. Oh. Gitu. Sehingga dia akan ngendor. Kalau kita bicara secara ini ya, secara keseringan ya. Itu kalau dulu waktu kami PKL di Electronic Engineering di Yogyakarta Kalibayung sana, itu yang mobil-mobil zaman dulu misalnya kayak Honda apa Pak? Genio. Civic. Genio. Honda Genio kan radiatornya kecil tuh. Iya. Oh, zaman dulu tuh sering banget tuh ganti. Nah, itu dia kondisi misalnya udah jalan 30.000 km, kadang itu kompresi turun, Pak. Nah, turunnya itu bukan karena ring piston, bukan karena klep, itu bukan. Kendornya baut. Jadi masuk ke dalam itu sekalian bongkar rocker cover, kemudian dikencangkan headnya, itu dia sembuh lagi. Gitu. Itu dulu kita pernah temukan ketika kami PKL di Electronic Engineering. Berarti bersyukur ya. Kenapa? Sobat IPD yang sudah punya mobil modern ya? Iya. Iya. Betul. Dan kalau misalnya teman-teman udah memang mobil itu karakternya bawaan pabriknya pakai gasket yang tipe plat itu sebaiknya diteruskan. Gitu. Kenapa demikian? Karena itu tadi untuk yang asbes memang secara usia itu lebih pendek dibandingkan dengan yang plat. Seperti itu, Pak. Dan ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi ke depan error itu adalah kendornya baut head. Seperti itu. Itu gara-gara gasket yang asbes itu tadi. Nah, solusinya gimana kalau misalnya kayak punya Mas Nova? Ya, mau nggak mau dia harus pakai yang gasket lebih tebal. Dan gasket yang lebih tebal kan asbes, Pak, salah satunya. Maka kalau misalnya ada yang bisa modif menggunakan plat, ada beberapa kita cari di toko online, Pak. Dia menjual gasket head yang berbahan bukan asbes. Dia mirip kayak plat, kayak kuningan tembaga gitu. Nah, itu dia pakai itu. Nah, itu lebih baik dibandingkan yang ketebalannya bisa diatur? Bisa diatur. Bisa request. Bisa request? Bisa request. Itu Mas Nova pernah mau beli itu. Nah, itu waktu itu kita belikan untuk X-Rail. Terus gimana? Cuma sampai sekarang customer-nya belum balik sih. Ya mudah-mudahan aman. Udah berapa bulan? Ya kalau itu kita dari tahun berapa ya? 2022 mungkin ya. Udah 3 tahun, hampir 4 tahun ya. Hampir 4 tahun. Amin, alhamdulillah berarti udah bagus. Nggak tahu apakah mobilnya dijual atau gimana. Seperti itu, Pak. Sehingga kalau untuk yang modified seperti itu kita belum bisa merekomendasikan ya. Tapi intinya ketika teman-teman gasketnya itu plat, teruskan pakai plat. Gitu. Kalau misalnya dia limit, ya misalnya bisa diganti headnya, ya ganti headnya pakai yang copotan X Singapura ataupun beli head yang non ori yang made in Thailand, itu lebih baik seperti itu, Pak, dibandingkan dengan kita harus memaksakan pakai yang asbes. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Mas Ardi. Siap. Terima kasih kembali, Pak. Semoga video dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.